Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Arafah. Saya ingin melakukan presentasi berupa video untuk analisa semiotika pada iklan, pada 3 iklan. Iklan yang pertama adalah iklan Oppo Choose Joy New Year 2023. Jadi iklan ini mendeskripsikan tentang seorang pemuda laki-laki yang ingin mewujudkan impiannya, yaitu menjadi fotografer. Impiannya yang terwujud membuat dia dan ibunya menjadi bahagia. Jenis iklan termasuk media lini atas karena ditayangkan di televisi. Mari kita analisa. Ada berbagai cara untuk merasakan hal itu. Di bagian ini terdapat sebuah topi toga di sebelah sini. Nah, pada bagian ini menunjukkan sebuah simbol dari kesuksesan, tanda bahwa ya sudah lulus dari kuliah. Disebut sebagai simbol karena setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Di sini ada juga tanda verbal berupa ada berbagai cara untuk menuju bahagia, dimana pada dasarnya makna ini berupa denotatif karena mengandung arti yang sebenarnya, karena untuk menuju kebahagiaan itu ada berbagai cara Untuk merasakan hal itu, dengan melihat orang yang kita cintai bahagia, itu bisa membuat kita merasakan hal yang sama. Pada bagian ini terdapat pesan verbal, yaitu dengan melihat orang yang kita cintai bahagia, itu bisa merasakan hal yang sama. Dimana kalau kita melihat orang bahagia dan kita itu bisa merasakan hal yang sama. Arti yang ada di sini mempunyai makna denotatif karena mengandung fakta yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang kita lihat pada orang lain itu juga dapat membuat kita bahagia juga. Nah, di sini ada sebuah tanda nonverbal juga ya, dimana perempuan ini yang melakukan voice over, yaitu perempuan berbaju putih ini sedang tersenyum. Di bagian ini merupakan tanda nonverbal yang mempunyai makna konotatif karena merupakan bentuk dari sebuah ekspresi. Nah, ekspresi ini menunjukkan wajah yang bahagia. Wajah yang bahagia ini berarti sebuah rasa senang yang ditujukan pada perempuan ini. Di bagian ini ada tanda verbal yang diucapkan, yaitu cut, yang berarti merupakan makna denotatif karena pada scene yang diambil ini harus di stop dulu rekamannya agar bisa pindah ke scene yang lainnya. Pada bagian ini terdapat sebuah ikon ya, sebuah ikon dari sebuah frame kamera, dimana laki-laki ini yang sedang memperlihatkan sebuah frame kamera ini merepresentasikan menggunakan gestur tangan dia sebagai frame dari kamera. Disebut sebagai icon karena merepresentasikan sebuah kamera. Pesan nonverbal yang ada di sini adalah gestur tangan yang membentuk seolah-olah mirip frame kamera, menggambarkan keinginannya sebagai fotografer maupun videografer. Intinya industri
perfilman maupun fotografi merupakan hal yang diinginkannya. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena disampaikan menggunakan sebuah kiasan, yaitu gestur tangan yang membentuk seperti sebuah frame kamera. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu sebuah ekspresi senyuman. Merupakan makna konotatif karena menggambarkan rasa kebahagiaan. Pada bagian ini terdapat sebuah icon dari frame kamera, yaitu gestur tangan anak ini yang sedang membentuk sebuah tangan seolah-olah seperti frame kamera, di mana tangannya itu diarahkan ke bunga ini. Mengapa disebut sebagai ikon? Karena merupakan bentuk representasi dari frame kamera. Pesan nonverbal yang disampaikan di sini adalah tangan merupakan representasi frame kamera. Di sini anak ini sedang membayangkan sebuah keinginan berupa melakukan sebuah proses pemotretan terhadap objek yang dianggap menarik, seakan-akan melakukan pemotretan. Ini menunjukkan sebuah keinginan dia dan hobi dia dalam hal fotografi. Disebut sebagai makna konotatif karena merupakan sebuah kiasan yang tidak menggambarkan pesan secara langsung, melainkan pesan yang harus ditafsirkan terlebih dahulu. Di bagian ini terdapat sebuah ekspresi senyuman dari tukang bakso, yaitu tukang bakso di situ senyum karena menggambarkan suatu ekspresi bahagia. Di sini juga terdapat suatu tanda, yaitu tulisan bakso akur Bandung. Tulisan bakso akur Bandung itu merupakan sebuah sign atau tanda, yaitu icon ya, karena icon di sini itu berguna sebagai sebuah penunjuk atau penanda bahwa dia sedang berjualan bakso, bahwa ini tempat baksonya gitu. Di sini ada seseorang yang sedang terduduk merenung ya. Pada bagian ini merupakan sebuah pesan nonverbal di mana menggambarkan bahwa orang ini sedang menghayati sesuatu. Disebut sebagai makna konotatif karena disampaikan melalui sebuah gestur berupa duduk dan posisi yang seperti merenungi sesuatu dan menghayati alam. Pada bagian ini terdapat sebuah ekspresi senyuman dari seorang ibu, menandakan bentuk dari kebahagiaan terhadap anaknya. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena disampaikan melalui ekspresi, yaitu senyuman yang mengartikan sebuah kebahagiaan. Bayu. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu sebuah ekspresi senyuman dari seorang anak bernama Bayu
yang sedang membayangkan sesuatu, disebut sebagai makna konotatif karena merepresentasikan sebuah rasa, yaitu sebuah rasa maupun pikiran saat sedang membayangkan sesuatu. Disebut nonverbal karena tidak disampaikan melalui sebuah lisan. Bayu, ada yang ketinggalan. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan verbal, yaitu ibunya mengatakan, Bayu, ada yang ketinggalan. Pada bagian ini merupakan makna denotatif, yaitu barang Bayu yang sedang ketinggalan. Di bagian ini, di bagian HP yang berwarna kuning ini merupakan sebuah pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah gestur, yaitu tangan ibu Bayu yang sedang menyodorkan sesuatu kepada Bayu, yaitu sebuah HP. Mempunyai makna konotatif karena bukan merupakan makna sebenarnya. Mempunyai arti, yaitu ibunya Bayu ingin memberikan sesuatu berupa hadiah. Tapi ini kan punya ibu. Kelihatannya ini punya kamu sekarang. Terdapat pesan verbal di sini, yaitu Bayu yang berkata, tapi kan ini punya ibu. Pada bagian ini mempunyai arti, yaitu barang ini sebenarnya merupakan milik ibunya. Disebut sebagai pesan verbal yang memiliki makna denotatif, yaitu merupakan sebuah fakta yang nyata dan ada kebenarannya yang sesuai dengan aslinya. Pada bagian ini juga terdapat sebuah pesan verbal yang diucapkan oleh ibu Bayu, yaitu kelihatannya ini punya kamu sekarang. Mempunyai makna bahwa ibu Bayu ingin memberikan sebuah HP untuk anaknya sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap anaknya. Mempunyai makna konotatif karena merupakan bentuk representasi dari kasih sayang ibu terhadap anaknya. Pada bagian ini terdapat sebuah icon, yaitu tangan ibu Bayu yang membentuk seperti frame kamera. Pada bagian ini terdapat tulisan beberapa tahun kemudian. Di bagian ini merupakan sebuah pesan nonverbal, yaitu menggambarkan bahwa Bayu yang kini beranjak dewasa sudah melalui masa-masa berkarya yang cukup panjang gitu. Mempunyai makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya, bahwa masa sudah dilewati. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks, indeks dari kesuksesan seseorang bernama Bayu. Mengapa disebut sebagai indeks? Karena foto-foto ini, salah satunya yang di sebelah kiri ada tulisan Joy, a film by Bayu Cipta, dan tulisan sudut pandang di sebelah frame yang kanan bertuliskan a film by Bayu Cipta juga. Nah,
disebut sebagai indeks karena foto-foto yang dipajang di dinding ini, di dalam bingkai frame ini, merepresentasikan sebuah karya yang sudah dibuat oleh Bayu itu sendiri. Nah, disebut sebagai indeks karena merupakan akibat dari kesuksesan Bayu, dikarenakan sebabnya karena dia bekerja keras. Pada bagian ini juga termasuk pesan nonverbal, yaitu film by Bayu Cipta yang mempunyai makna, film yang dibuat oleh Bayu. Pada bagian ini film by Bayu Cipta merupakan sebuah pesan konotatif gitu ya, yang disebut konotatif karena merupakan sebuah kiasan, yaitu representasi dari beberapa karya yang dibuat oleh Bayu yang mempunyai makna bahwa film-film ini dibuat oleh Bayu beserta dengan rekan-rekan kerja, entah itu kameramen maupun video editor dan lain-lain. Film by Bayu Cipta ini juga mungkin menggambarkan posisi Bayu di mana dia berperan sebagai sutradara. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu Bayu yang sedang pergi ke kampung halamannya. Di sini merupakan tempat yang dahulu sering ia kunjungi pada masa kecil gitu. Di bagian sini terdapat anak perempuan dan seorang ibu ya. Ini menggambarkan bahwa Bayu sudah berkeluarga. Disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui media visual dan mempunyai makna konotatif karena merupakan bentuk representasi dari keluarganya. Nah, pada bagian ini terdapat sebuah flashback Bayu yang pada saat kecil sedang menirukan sebuah frame kamera gitu, yang ingin memotret sebuah pemandangan, tetapi pada saat itu belum mempunyai sebuah kamera. Dia memikirkan masa lalunya dan kini dia ingin mewujudkan apa yang dahulu tidak bisa ia lakukan itu. Pada bagian ini termasuk sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui media visual, termasuk ke dalam makna konotatif ya, karena merupakan sebuah representasi dari keinginan pada masa lalu yang difikirkan pada saat dia sudah besar di masa kini, dan ternyata pada saat sekarang dia sudah mampu mewujudkannya melalui kamera yang dia punya untuk melakukan sebuah proses fotografi. Pada bagian ini Bayu pergi ke rumah ibunya. Dia rindu akan ibunya dan kemudian dia berpelukan kepada ibunya. Pada bagian ini merupakan pesan nonverbal, yaitu sebuah rasa rindu Bayu ingin bertemu dengan ibunya. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan sebuah bentuk representasi dari rasa kangen atau rasa rindu terhadap sosok ibunya yang telah membesarkan dia
pada saat waktu dia masih kecil. Kadang kita itu bisa terjebak dalam arti kata kebahagiaan menurut orang lain. Pada bagian ini terdapat sebuah voice over wanita yang berbaju putih yang sedang memegang tablet di sini. Pesan verbalnya adalah kadang kita bisa terjebak oleh kebahagiaan menurut orang lain. Mempunyai makna yaitu yang bersifat denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya bahwa kita sebagai manusia bisa terjebak oleh definisi sebuah kebahagiaan menurut orang lain. Pada bagian ini terdapat juga pesan nonverbal, yaitu gestur tangan dari voice over wanita ini yang sedang memegang tablet dan juga wajah dia yang fokus melihat tablet mempunyai makna konotatif, yaitu fokusnya dia saat sedang mengerjakan sesuatu. Disebut makna konotatif karena merupakan representasi dari sebuah ekspresi. Ada berbagai cara untuk merasakan hal itu. Dengan melihat orang yang kita cintai bahagia, itu bisa membuat kita merasakan hal yang sama. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan verbal yang diucapkan oleh voice over wanita, yaitu dengan melihat orang yang kita cintai bahagia, itu bisa merasakan hal yang sama. Pada bagian ini merupakan makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya, yaitu ketika kita melihat orang yang kita cintai bahagia, kita dapat merasakan kebahagiaan itu juga. Pilih kebahagiaanmu sendiri. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan verbal dan non-verbal, yaitu pesan verbalnya adalah ucapan pilih kebahagiaanmu sendiri, dan pesan non-verbalnya adalah tulisan pilih kebahagiaanmu sendiri. Intinya kedua-duanya mempunyai sebuah makna yang sama, yaitu kita bisa memilih kebahagiaan kita versi kita sendiri, dan kita jangan terpaku pada kebahagiaan menurut definisi dari orang lain. Pada bagian ini merupakan sebuah makna konotatif karena merupakan sebuah pesan yang merepresentasikan bahwa kita dapat memilih kebahagiaan kita sendiri. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks ya. Indeksnya itu terletak pada HP Oppo dan foto yang berada di kanan ini. Nah, mengapa disebut sebagai indeks? Karena HP Oppo yang berada di kiri merupakan suatu bentuk dari sebab adanya foto yang ada di kanan, yaitu foto bayi bersama ibunya. HP Oppo yang ada di kiri ini merupakan sebuah indeks berupa sebab karena dalam prosesnya Bayu mengambil foto menggunakan HP Oppo ini untuk menghasilkan foto yang berada di sebelah kanan. Makanya disebut sebagai indeks berupa sebab. Pada bagian kanan yaitu foto Bayu bersama ibunya yang dibungkus oleh frame, itu merupakan sebuah indeks akibat gitu. Mengapa disebut indeks akibat? Karena setelah Bayu melakukan proses foto menggunakan HP Oppo ini, dari hasil foto tadi, dari hasil foto yang dalam prosesnya menggunakan HP Oppo tadi, hasil fotonya kemudian dicetak ke dalam
bentuk analog ya, bentuk kertas foto gitu, dicetak ke dalam kertas foto lalu dibentuk ke dalam sebuah frame, dibungkus menggunakan frame gitu. Disebut sebagai indeks akibat karena merupakan akibat dari pemotretan menggunakan HP Oppo. Pada bagian ini terdapat juga pesan nonverbal, yaitu pada tulisan hashtag Oppo Choose Joy. Tulisan hashtag Oppo Choose Joy mempunyai makna bahwa dengan HP Oppo kita bisa memilih kebahagiaan kita sendiri. Terdapat ikon dari Oppo, yaitu di bagian HP ini ada tulisan logo dari Oppo, merupakan bagian dari ikon karena merepresentasikan sebuah brand HP bernama Oppo. Pada bagian ini terdapat sebuah ikon, yaitu tulisan Oppo di sini, merupakan sebuah representasi dari sebuah brand HP bermerek Oppo. Demikian untuk iklan yang pertama. Kita akan lanjut kepada iklan yang kedua. Di iklan kedua ini saya akan menunjukkan analisis semiotika pada iklan Oppo Choose Joy, A Miracle in the Christmas Night. Deskripsi dari iklan ini adalah, iklan ini menceritakan anak laki-laki dan perempuan yang ingin ikut kontes dalam membuat lampion hias khas Filipina yang disebut parol dalam rangka merayakan Natal. Akan tetapi saat pengumuman tiba, listrik tiba-tiba padam, membuat setiap orang yang berada di situ kecewa. Akan tetapi kreativitas kedua anak tersebut membuat perayaan Natal menjadi indah kembali. Pada bagian ini, di bagian Oppo Parol making contest, yang di tengah merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui media visual. Pada tulisan Oppo sendiri merupakan sebuah ikon dan yang merupakan representasi dari brand HP merek Oppo. Di bagian ini, di poster yang ini, merupakan pesan dengan makna konotatif karena merupakan hiasan. Mengapa disebut konotatif? Karena merupakan representasi, dikarenakan Oppo sedang mengadakan kontes membuat parol yang bukti nyatanya terdapat pada tulisan parol making contest. Selain itu, pada tulisan on Sunday 25th December 2022 5:30 PM until 10 PM. Jadi kontes parol ini yang diadakan oleh brand HP milik Oppo ini diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 pada hari Minggu dari jam setengah 6 sore hingga jam 10 malam. Pada bagian tengah di gambar ini terdapat sebuah simbol dari parol
parol sendiri adalah sebuah lampu hias khas Filipina saat merayakan Natal, saat Natal tiba. Di bagian sini poster bagian sebelah kiri dengan background warna putih terdapat tulisan Philippine Christmas Paragraph. Di sini merupakan sebuah pesan nonverbal. Disebut nonverbal karena disampaikan melalui tulisan. Pada bagian ini mempunyai makna, yaitu Filipinas, yaitu Natal yang berada di Filipina sedang mengadakan kontes dalam membuat parol. Pada gambar ini terdapat sebuah simbol dari sebuah parol, yaitu lampion hias khas Filipina. Disebut sebagai simbol karena setiap orang mempunyai penafsiran sendiri-sendiri. Di bagian kanan ini ditanda warna putih yang ada tulisan Pasko, Christmas, Maligayang, Merry, dan Parol. Di bagian ini merupakan sebuah sign berupa penunjuk untuk sebagai guidance atau penunjuk berupa kosakata agar orang-orang tahu sebuah kosakata bahasa Filipina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya di sini terdapat ikon dari karangan bunga. Ikon dari karangan, mengapa ini disebut sebagai ikon dari karangan bunga? Karena merepresentasikan sebuah ikon dari sebuah karangan bunga yang asli. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu Pasko yang mempunyai makna Christmas atau Natal. Disebut sebagai nonverbal karena disampaikan melalui tulisan. Pada bagian ini termasuk makna konotatif karena merupakan sebuah makna denotatif karena merupakan sebuah representasi dari hal yang nyata. Di bagian bawahnya terdapat ikon dari Santa yang menggunakan topi Sinterklas. Disebut sebagai ikon karena merupakan bentuk representasi dari seorang Santa. Pada bagian ini terdapat tulisan Maligayang yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti Merry. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu selamat atau memperingati. Pada bagian ini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui tulisan. Disebut sebagai makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya, yaitu Maligayang yang berarti Merry. Di bagian paling bawah sendiri terdapat ikon dari bintang. Ikon yang berbentuk bintang ini disebut sebagai ikon karena merupakan representasi dari sebuah lampion hias khas Filipina.
parol sendiri merupakan bahasa Filipina dari lampion hias khas Filipina, ditunjukkan oleh tanda bertuliskan parol dan arti dengan bahasa Inggris yang berada di bawahnya bertuliskan Star-shaped Christmas Lantern, yang berarti bentuk bintang lampion Natal. Di sini termasuk sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui tulisan, termasuk ke dalam makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya. Pada bagian bintang disebut sebagai ikon karena merepresentasikan sebuah parol. Pada bagian ini, pada bagian di bawahnya terdapat topi Sinterklas dengan boneka salju. Bagian gantungan yang menyerupai boneka salju yang menggunakan topi Sinterklas merupakan ikon dari boneka salju karena merepresentasikan sebuah objek berupa boneka salju. I'm gonna win this. Yes, only if I don't join the contest. I'm gonna win this. Yes, only if I don't join the contest. Terdapat pesan verbal di sini yang diucapkan oleh anak perempuan, yaitu I'm gonna win this, yang berarti saya akan memenangkan ini, mempunyai pesan konotatif karena merupakan sebuah bentuk hiasan, disebut sebagai pesan verbal karena disampaikan melalui lisan, mempunyai makna bahwa anak perempuan ini bisa memenangkan kontes membuat parol ini. Pada bagian ini terdapat pesan verbal yang disampaikan oleh bocah laki ini, yaitu yes, only if I don't join the contest, yang mempunyai makna ya hanya jika saya tidak ikut kontes tersebut. Disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan secara lisan. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan representasi dari pernyataan bahwa anak perempuan ini hanya dapat menang jika anak laki-laki ini tidak ikut sebuah kontes. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu ekspresi dari anak laki tersebut. Pada bagian ini anak laki tersebut sedang tersenyum dan memandang anak perempuan ini dengan senyuman ataupun ekspresi yang mempunyai makna seperti sedang meremehkan. Pada bagian ini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui ekspresi, yaitu memandang sinis. Pada bagian ini termasuk makna konotatif karena merupakan sebuah representasi dari sebuah ekspresi, yaitu memandang rendah orang lain. No help from adults. Deal. It's cold, but together with you, I feel warm. There's something special. Calling for people, calling for peace in this world.
pada bagian ini terdapat sebuah ikon berupa bentuk bintang yang merepresentasikan dari sebuah barrel. Together with you. Join the contest. No help from adults. Deal. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu berupa gestur tangan dari anak perempuan dan anak laki-laki yang sedang berjabat tangan. Mempunyai makna konotatif karena merupakan sebuah bentuk representasi dari kesepakatan oleh kedua belah pihak. Pada bagian ini disebut pesan nonverbal karena disampaikan melalui gestur tangan. Juga terdapat pesan nonverbal lainnya, yaitu ekspresi senyuman pada anak perempuan ini. Disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui ekspresi. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif, yaitu kebahagiaan atas kesepakatan terhadap persetujuan yang sudah dilakukan bersama. Disebut konotatif karena merupakan suatu bentuk kesenangan karena telah menyepakati sebuah kesepakatan. It's cold, but together with. Don't join the contest. No help from adults. Deal. It's cold, but Terdapat sebuah simbol dari pohon Natal. Di sebelah sini ada sebuah pohon Natal yang sedang tersenyum, disebut sebagai simbol karena setiap orang mempunyai interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu makna. Pada bagian ini mempunyai makna, yaitu dalam merayakan suatu kedatangan Natal kita bisa merayakannya dengan bahagia. together with you, I feel warm. There's something special. Calling for people, calling for peace in this world. Lily Dawn. I feel warm. There's something special. Calling for people, calling for peace in this world. Lily Dawn. Terdapat pesan verbal di sini, yaitu seorang laki-laki dewasa mengucapkan "let eat" yang mempunyai makna "ayo makan". Pada di sini merupakan sebuah pesan verbal karena disampaikan melalui lisan. Disebut sebagai makna denotatif karena merupakan ucapan yang sebenarnya, yaitu ajakan untuk makan. Pada bagian ini terdapat juga pesan verbal lainnya, yaitu nirlidan yang diucapkan oleh anak perempuan yang sedang merakit sebuah parol. Pada bagian ini disebut sebagai pesan verbal karena diucapkan melalui lisan. Disebut sebagai makna denotatif karena merupakan sebuah makna yang sebenarnya, bahwa dia hampir selesai dalam mengerjakan sesuatu. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu anak laki-laki ini yang sedang meminum susu coklat. Pada bagian ini merupakan sebuah pesan nonverbal karena disampaikan melalui ekspresi. Pada bagian ini termasuk ke dalam makna konotatif, yaitu representasi dari sebuah rasa kebahagiaan karena pada akhirnya setelah
sekian lama mengerjakan sesuatu, akhirnya dia mampu untuk meminum susu coklat, memberikan kebahagiaan tersendiri baginya. Pada bagian ini terdapat sebuah parol yang berada di dalam sebuah karangan bunga. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif, yaitu merepresentasikan sebuah perayaan Natal yang mengingat akan suatu keabadian. Sedangkan parol yang tanpa karangan bunga sendiri mempunyai makna kedatangan Natal telah tiba, yaitu memperingati hari raya Natal. Oh, what are you doing? Let me help. Yes. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu ekspresi wajah perempuan ini yang sedang menatap anak laki-laki tersebut mempunyai makna konotatif, merupakan sebuah representasi dari sebuah ekspresi, yaitu sedang mengawasi sesuatu. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu dua jari menunjuk ke arah anak laki-laki tersebut. Pada bagian ini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah gestur tangan. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan sebuah representasi dari pengawasan terhadap seseorang. Terdapat sebuah pesan verbal yang disampaikan oleh anak laki-laki berbaju hijau tersebut, yaitu "Don't worry, I'm good", mempunyai makna bahwa dia tahu kalau dia sedang diawasi dan dia tidak masalah dan tidak perlu dibantu. Mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan rasa sedang diawasi. Pada bagian ini terdapat sebuah pohon Natal, merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah gambar visual, yaitu pohon Natal. Pada bagian ini merupakan pesan konotatif karena mempunyai makna berupa representasi dari keceriaan maupun kesenangan saat Natal tiba. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks berupa HP yang dipegang oleh seorang ibu, yaitu merupakan indeks suatu sebab terjadinya hasil foto, yaitu sebuah proses dalam melakukan pemotretan disebut sebagai indeks sebab karena merupakan penyebab dari terciptanya suatu foto. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks sebab, yaitu HP berwarna kuning yang merupakan sebuah alat untuk melakukan pemotretan.
pose saat sedang ingin berfoto merupakan indeks akibat dari proses pemotretan tersebut. Pada bagian ini terdapat sebuah parol dengan hiasan karangan bunga. Pada bagian ini parol dengan hiasan karangan bunga merupakan sebuah bentuk dari pesan non-verbal, yaitu kedatangan suatu Natal. Disebut sebagai pesan non-verbal karena disampaikan melalui visual. Pada bagian ini parol tersebut merupakan sebuah bentuk simbol dari kedatangan Natal. Disebut sebagai simbol karena merupakan bentuk representasi dari datangnya Natal. Karangan bunga sendiri yang ada di samping boneka salju itu mempunyai makna, yaitu perayaan sebuah keabadian. Pada bagian ini juga terdapat sebuah ikon berupa boneka salju yang sedang bahagia. Disebut sebagai ikon karena merepresentasikan sebuah boneka salju. It's now time to announce the winner of this year. Pada bagian ini terdapat sebuah ikon dari kontes parol. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif, yaitu sebuah bentuk representasi dari sebuah lokasi di mana parol kontes itu akan diumumkan. Mempunyai makna konotatif karena merupakan bentuk representasi sebuah tempat pengumuman parol kontes. And the winner is... Too loud? Pada bagian ini terdapat pesan verbal yang diucapkan oleh wanita di sebelah kiri, yaitu what happened, yang mempunyai makna denotatif, yaitu mempertanyakan apa yang sedang terjadi pada saat pengumuman mengapa tiba-tiba listrik mati. Pada bagian ini merupakan pesan verbal karena diucapkan melalui lisan, mempunyai makna denotatif karena merupakan ucapan yang sebenarnya. Pada bagian ini terdapat juga pesan verbal yang diucapkan oleh laki-laki yang berada di sini. Pada bagian ini laki-laki tersebut mengucapkan, yaitu did the lights go out, merupakan sebuah pertanyaan apakah listriknya tiba-tiba padam. Mempunyai makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya. Disebut sebagai pesan verbal karena disampaikan melalui sebuah lisan. Come on, let's go back home. Pada bagian ini terdapat pesan verbal yang diucapkan oleh voice over pria, yaitu come on, let's go back home, yang mempunyai makna berupa suatu ajakan untuk pulang. Pada bagian ini merupakan sebuah pesan verbal karena disampaikan melalui lisan. Merupakan sebuah pesan makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya, yaitu sebuah ajakan pulang karena keadaan tiba-tiba berubah di mana listrik yang tadinya menyala tiba-tiba padam. Pada bagian ini terdapat sebuah simbol dari bintang Natal, mempunyai makna sebagai
sebuah perayaan Natal. Pada bagian ini merupakan sebuah simbol karena interpretasi setiap orang berbeda-beda, mempunyai makna yaitu bintang Bethlehem. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks berupa akibat dari suatu sebab, yaitu sebabnya adalah matinya listrik. Merupakan sebuah bentuk indeks karena merupakan akibat dari kreativitas anak ini, yaitu menggunakan HP Oppo sebagai dengan cara memotret salah satu bagian dari pohon Natal saat menyala, lalu diperbesar untuk mewakili salah satu bagian dari pohon Natal agar pohon Natal terlihat menyala kembali. Terdapat pesan non-verbal di sini, yaitu orang-orang yang sedang menunjuk ke arah pohon Natal yang sudah menyala kembali. Pada bagian ini disebut pesan non-verbal karena merupakan sebuah bentuk gestur tangan yang menunjuk ke arah pohon Natal, mempunyai makna berupa rasa kagum ataupun penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Merupakan sebuah makna konotatif karena direpresentasikan melalui sebuah gestur tangan. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan verbal, yaitu voice over wanita yang sedang menyanyikan Christmas, it's Christmas, everything is fallen into place. Everything is fallen into place sendiri mempunyai makna, yaitu sesuatu yang awalnya tidak diinginkan berubah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh suatu hal yang tidak diduga-duga atau tidak disangka-sangka. Merupakan sebuah makna konotatif karena merupakan sebuah kiasan dari suatu hal yang tidak terduga. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu ekspresi senyuman dari anak perempuan berbaju merah ini yang mempunyai makna yaitu kebahagiaan. Disebut sebagai makna konotatif karena merepresentasikan rasa bahagia karena melihat pohon Natal yang telah menyala kembali. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu suatu gestur tangan yang menunjuk ke arah bintang dari pohon Natal tersebut yang ditunjuk oleh pria dewasa ini. Pada tangan di sebelah kiri yang sedang memegang sebuah parol mempunyai makna bahwa sebaiknya parol yang dimiliki oleh anak berbaju merah ini diletakkan di atas ujung pohon Natal agar pohon Natal terlihat menyala dengan sempurna.
Pada bagian ini merupakan sebuah makna konotatif karena merupakan bentuk representasi dari sebuah pesan melalui gestur, yaitu meminta untuk meletakkan sebuah parol ke ujung pohon Natal. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu ekspresi senyuman dan arah mata anak perempuan berbaju merah ini yang sedang melihat ke anak laki-laki berbaju hijau. Pada bagian ini termasuk pesan nonverbal karena disampaikan melalui ekspresi. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan sebuah bentuk representasi sebuah pesan melalui sebuah ekspresi yang mempunyai makna, yaitu bisakah kamu mewakilkan parolmu untuk diletakkan di atas pohon Natal. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal yang disampaikan oleh anak laki-laki berbaju hijau. Pada bagian ini terdapat sebuah gestur anggukan kepala yang mempunyai makna bahwa dia menyetujui hal tersebut. Disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah gestur. Mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan sebuah pesan berupa persetujuan melalui gestur, yaitu anggukan kepala. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu ekspresi senyuman pada anak berbaju merah ini mempunyai makna konotatif, yaitu perasaan senang karena anak berbaju hijau, anak laki-laki berbaju hijau tadi telah menyetujui keinginannya. Pada bagian ini merupakan sebuah pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah ekspresi. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan sebuah bentuk representasi dari sebuah rasa senang akan persetujuan yang disetujui oleh anak laki-laki berbaju hijau tersebut. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu sebuah parol yang mewakili suatu bintang Natal. Pada bagian ini termasuk pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah perwakilan. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan sebuah perwakilan dari bintang Natal. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu tulisan "Happiness is a choice". Pada bagian ini disebut sebagai pesan nonverbal karena berbentuk tulisan. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif karena merupakan bentuk sebuah representasi dari kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu sendiri bisa kita bentuk sendiri, di mana kita bisa memilih kebahagiaan itu sendiri. Merupakan sebuah makna konotatif karena mengandung kiasan bahwa kebahagiaan itu bisa kita pilih. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu "This Christmas choose joy". Pada bagian ini disebut sebagai pesan nonverbal
karena disampaikan melalui tulisan, mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan bahwa pada Natal ini kita bisa memilih kesenangan ataupun kebahagiaan kita sendiri. Disebut makna konotatif karena merepresentasikan suatu pilihan akan kebahagiaan. Pada bagian ini terdapat sebuah ikon berupa brand merek HP bernama Oppo. Tulisan Oppo di sini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah bentuk tulisan. Tulisan Oppo di sini mewakili suatu brand HP berupa Oppo. Demikian iklan kedua yang berhasil saya analisa pada kali ini. Kita akan lanjut kepada iklan yang ketiga setelah yang berikut ini. Halo semuanya, saya ingin melanjutkan untuk melakukan analisa semiotika pada iklan yang ketiga. Pada iklan yang ketiga ini saya akan menjelaskan sebuah analisa semiotika pada iklan Fanta. Di bagian ini terdapat iklan Fanta Mango. Fanta Mango ini menjelaskan bahwa Fanta ini rasanya seperti mangga. Deskripsi dari iklan ini menjelaskan tentang minuman Fanta rasa mangga dengan kandungan soda di dalamnya. Terdapat tulisan seperti bebas kafein dan rasa yang enak. Pada tanda verbal tidak ada karena tidak ada suara maupun ucapan dalam bentuk lisan dikarenakan termasuk media cetak yang mana enggak ada orang yang ngomong. Terdapat juga tanda non-verbal tulisan caffeine free delicious fruit flavored soda 100% naturally mango flavored soft drink marvelous mango flavored soda get in that summer mood every day with a refreshing Fanta mango grab it now. Disebut non-verbal karena disampaikan melalui tulisan. Bagian konotatif atau denotatifnya, pada tulisan caffeine free yang berada di sini mempunyai makna yaitu bebas kafein. Disebut sebagai denotatif karena mengandung fakta bahwa minuman ini tidak mengandung kafein. Sedangkan tanda delicious fruit flavored soda mempunyai makna rasa pada soda yang sangat enak. Pada bagian ini merupakan makna denotatif karena sesuai fakta. Pada tulisan get in that summer mood every day with a refreshing Fanta Mango mempunyai makna kita bisa mempunyai mood yang baik melalui kesegaran Fanta Mango. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merepresentasikan sebuah mood yang membaik melalui sebuah kiasan berupa minum Fanta Mango. Sedangkan tulisan grab it now mempunyai makna bahwa kalian bisa membelinya sekarang juga, termasuk ke dalam makna konotatif karena merupakan sebuah kiasan meskipun memiliki arti bahwa kita bisa mengambilnya, tetapi di sini maksudnya adalah minuman ini sudah tersedia di pasar untuk bisa dibeli. Pada bagian berikutnya terdapat ikon, indeks, dan simbol. Pada bagian gambar ini yang bertuliskan Fanta Mango, ini disebut ikon dari Fanta. Disebut ikon karena merepresentasikan sebuah produk dari Coca-Cola Company yaitu Fanta Mango. Pada bagian gambar ini
merupakan simbol dari mangga. Disebut simbol karena merepresentasikan sebuah mangga. Setiap orang mempunyai interpretasi masing-masing. Pada bagian gambar ini merupakan ikon dari daun karena merepresentasikan daun-daunan. Pada bagian gambar ini merupakan indeks dari Fanta Mango karena gambar mangga ini merupakan sebab dibuatnya minuman bersoda Fanta Mango. Itulah penjelasan analisa semiotika ketiga iklan dari saya. Sekian dan terima kasih.